PT Medco Energi Internasional Tbk melalui anak usahanya Medco INP Gresik Ltd resmi memasang 1.500 unit PLTS atap di wilayah kerja Blok Koridor. Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, PT Medco Energi Internasional Tbk melalui anak usahanya Medco INP Gresik Ltd resmi memasang 1.500 unit PLTS atap di wilayah kerja Blok Koridor. Fasilitas berkapasitas 885 kWp ini diproyeksikan menghasilkan lebih dari 1.124 MWh peak listrik bersih per tahun, sekaligus menekan emisi karbon hingga 934 ton setara karbon dioksida. PT Medco Energi Internasional Tbk melalui anak usahanya Medco INP Gresik Ltd resmi memasang 1.500 unit PLTS atap di wilayah kerja Blok Koridor. Manajemen Medco menyebut pemanfaatan PLTS atap ini tidak hanya mengurangi konsumsi gas sebesar 18 mmscf per tahun, tetapi juga setara dengan menekan emisi kendaraan yang menempuh jarak 5,5 juta kilometer. Direktur and Chief Operating Officer Medco Energi, Ronald Gunawan, menegaskan bahwa proyek ini menjadi bukti nyata energi terbarukan bisa berjalan beriringan dengan kegiatan hulu migas. Ia menambahkan, inisiatif ini tidak hanya instalasi teknologi, tetapi juga langkah efisiensi operasional sekaligus kontribusi pada target dekarbonisasi nasional. Selain mengoperasikan PLTS atap, Medco juga memperkuat posisinya di sektor migas dengan menuntaskan akuisisi 24% hak partisipasi Repsol di Blok Koridor pada Juli lalu. Transaksi senilai 425 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 6,9 triliun rupiah itu dilakukan melalui pembelian saham Fortuna International atau Barbados Inc. yang sebelumnya dimiliki Repsol INP. Dengan akuisisi tersebut, Medco kini semakin menguasai salah satu blok strategis di Sumatera Selatan yang memiliki 7 lapangan gas dan 1 lapangan minyak aktif. Adapun gas dari Blok Koridor hingga kini dipasok melalui kontrak jangka panjang ke berbagai pembeli di dalam negeri maupun Singapura. Sebelumnya, blok ini dikembangkan oleh konsorsium yang melibatkan ConocoPhillips Talisman yang kemudian diakuisisi oleh Repsol serta PT Pertamina Hulu Energi atau PHE. Dengan langkah strategis ini, Medco Energi berupaya memperkuat keberlanjutan bisnis sekaligus mendorong transisi energi di sektor hulu migas Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, perkembangan teknologi semakin memudahkan komunikasi antar bangsa. Kali ini hadir perangkat baru berupa earphone pintar dengan teknologi kecerdasan buatan untuk menerjemahkan bahasa secara instan. Produk tersebut adalah Time Kettle W4 Pro AI Interpreter Earbuds yang mampu menerjemahkan lebih dari 40 bahasa secara real time. Time Kettle resmi meluncurkan W4 Pro AI Interpreter Earbuds sebagai earphone canggih yang mampu menerjemahkan bahasa secara real time. Perangkat ini dirancang untuk membantu orang berkomunikasi tanpa batas bahasa. Dukungan teknologi AI memberikan akurasi dan kecepatan yang sangat tinggi dalam proses penerjemahan. Earbuds ini mendukung lebih dari 40 bahasa dan 93 dialek yang digunakan di berbagai negara. Fitur ini memudahkan pengguna saat berbisnis, traveling, atau berinteraksi dalam pertemuan internasional. Semua terjemahan dapat didengar langsung melalui earbuds tanpa perlu menunggu lama. Time Kettle W4 Pro juga dibekali teknologi hybrid mode yang memungkinkan pengguna menggunakan secara online maupun offline. Dalam mode online, AI akan menggunakan jaringan cloud untuk akurasi lebih tinggi. Sementara dalam mode offline, beberapa bahasa tetap bisa digunakan tanpa koneksi internet. Dari sisi desain, earphone ini mengusung bodi ergonomis dengan teknologi noise cancellation untuk menghasilkan suara jernih. W4 Pro dapat digunakan hingga 12 jam dengan case pengisian daya portable. Kehadiran fitur multi-device juga memungkinkan earphone terhubung ke berbagai perangkat seperti smartphone dan tablet secara mudah. Dari segi harga, Time Kettle W4 Pro AI Interpreter Earbuds dibanderol mulai $399 Amerika atau sekitar 6 jutaan rupiah. Produk ini sudah tersedia secara global dan ditargetkan menjadi alat wajib bagi pengguna yang sering berinteraksi internasional. Dengan teknologi ini, batasan bahasa tidak lagi menjadi penghalang komunikasi.
berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah memastikan Indonesia tidak akan melakukan impor beras hingga akhir tahun 2025. Saat ini stok beras yang tersedia mencapai kurang lebih 4 juta ton, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Pemerintah memastikan Indonesia tidak akan melakukan impor beras hingga akhir 2025. Pasalnya cadangan beras pemerintah saat ini melimpah. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, saat ini stok beras yang tersedia mencapai kurang lebih 4 juta ton, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar 2 juta ton. Selain itu, panen tahun ini diproyeksikan mampu menghasilkan 33 hingga 34 juta ton gabah. Peningkatan produksi tersebut tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tapi juga mendongkrak kesejahteraan petani. Amran menyebut capaian ini sebagai hasil dari penyederhanaan regulasi, penambahan sarana produksi, hingga kemudahan pengadaan pupuk yang digagas pemerintah. Produksi sesuai BPS kemarin yang diumumkan itu 31 juta ton sampai Oktober. Tahun lalu 27 juta ton. Jadi ada peningkatan 3 juta ton sampai Oktober. Tahun lalu produksi 1 tahun hanya 30 juta ton. Ini baru Oktober sudah mencapai 31 juta ton. Insya Allah minimal 33 atau 34 juta ton. Amran mengakui peningkatan produksi beras turut berdampak positif pada nilai tukar petani yang menjadi indikator kesejahteraan. Tahun ini nilai tukar petani tercatat naik signifikan hingga 123%. Hal itu menunjukkan adanya perbaikan bagi petani di tengah dinamika harga pangan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, dalam pidato perdana setelah resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa menyadari bahwa amanah ini bukanlah tugas yang ringan. Purbaya menyoroti tantangan kompleks yang dihadapi dunia saat ini, mulai dari isu geopolitik, teknologi hingga perubahan iklim. Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya mengawal program-program prioritas pemerintah di dalam negeri agar berjalan lancar dan mulus. Purbaya meminta dukungan penuh dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja sama dengannya. Ia menekankan bahwa kerjasama ini penting guna memastikan kebijakan fiskal berperan sebagai instrumen yang kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amanah ini tidak ringan karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim. Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan mulus. Dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh. Emiten alat berat dan pertambangan PT United Tractors Tbk terus memperluas bisnis di sektor nikel dan emas. Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menyatakan ekspansi ini untuk memperkuat profitabilitas perusahaan. Emiten alat berat dan pertambangan PT United Tractors Tbk dengan kode saham UNTR terus memperluas portofolio bisnis di sektor nikel dan emas sembari mengoptimalkan usaha batubara dan metalurgi. Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menyatakan perusahaan aktif mencari peluang di sektor nikel dan emas baik di dalam maupun luar negeri. Iwan menegaskan UNTR terus berupaya menambah portofolio mineral mining untuk memperkuat bisnis di masa depan. UNTR saat ini telah memiliki 2 portofolio bisnis nikel melalui PT Stargate Pacific Resources dan Nickel Industries Limited. Stargate tengah membangun fasilitas RKEF yang ditargetkan beroperasi 2027, sementara Nickel Industries membangun smelter HPAL di Morowali untuk mendukung baterai kendaraan listrik mulai tahun depan. Pada sektor emas, UNTR mengoperasikan tambang Martabe melalui PT Agincourt Resources di Tapanuli Selatan dan tambang emas di Sumbawa melalui PT Sumbawa Jutaraya.
Sementara itu, segmentasi batubara termal dan metalurgi dikelola PT Tuah Turangga Agung yang per Juli 2025 telah menjual 8 juta ton batubara, naik 19% dari tahun lalu. Tak hanya mineral, United Tractors juga mulai fokus ke bisnis energi terbarukan sesuai arahan pemerintah. Ada 3 sektor yang dibidik, yaitu listrik tenaga air, listrik tenaga surya, serta panas bumi melalui Supreme Energi Rantau Dedap yang saat ini masih tahap studi dan eksplorasi. Sepanjang semester pertama 2025, UNTR membukukan pendapatan Rp68,5 triliun, naik 6% dari tahun sebelumnya. Namun laba bersih perseroan turun 15% menjadi Rp8,1 triliun, dipengaruhi curah hujan tinggi dan penurunan harga batu bara, meski sebagiannya tertutupi oleh kenaikan pendapatan dari segmentasi emas dan mesin konstruksi. Tim Liputan IDX Channel. PT Providen Investasi bersama TBK atau emiten dengan kode saham PALM menyatakan kesiapan melunasi obligasi jatuh tempo pada 25 September 2025. Perseroan telah menyediakan dana untuk pembayaran pokok dan bunga obligasi berkelanjutan 2 tahap 3 tahun 2024 seri A. PT Providen Investasi bersama TBK emiten berkode saham PALM melaporkan kesiapan dana untuk melunasi obligasi yang segera jatuh tempo. Hal ini diungkapkan perseroan melalui keterbukaan informasi pada 3 September 2025. Perseroan telah menyediakan dana untuk melunasi pokok dan bunga obligasi berkelanjutan 2 tahap 3 tahun 2024 seri A yang diterbitkan pada 19 September 2024. Dengan jumlah pokok yang diterbitkan mencapai Rp512,29 miliar. Surat utang tersebut akan jatuh tempo pada 25 September 2025. Obligasi itu diberikan dengan tingkat bunga tetap 8% per tahun. PALM menegaskan dana untuk pembayaran akan disalurkan melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemegang obligasi menerima kewajiban tepat waktu. Sekretaris Perusahaan PALM, Lim Nali, menjelaskan bahwa informasi ini tidak memberikan dampak terhadap operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan. Pernyataan ini dituangkan dalam keterbukaan informasi resmi perusahaan. Tim Liputan IDX Channel.